Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenankan Bu Rika Ratnarosada ingin menyampaikan tema 7. Sebelum ke pembelajaran tema, marilah kita bersama untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, diawali dengan doa, kita memperlancar dan mempermudah pembelajaran hari ini. Bu Guru ingin menyampaikan tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 4, perkembangan teknologi transportasi pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran, dengan bercerita, siswa dapat menjelaskan manfaat teknologi transportasi bagi kehidupan manusia. Dengan membaca tabel, siswa dapat menggambarkan perilaku yang harus dan tidak boleh dilakukan agar tidak terjadi konflik dalam keberagaman. Dengan mencermati permasalahan, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling bangun datar dengan satuan baku tertentu dengan cepat. Edo dan teman-temannya kagum dengan perkembangan alat transportasi. Alat transportasi digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Marilah anak-anak semuanya, kita membaca bersama dengan judul alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkat barang. Umumnya, orang mengangkut barang dengan truk. Nah, sudah tahu semua ya anak-anak, apakah truk? Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Bisa untuk memuat beras, gula, dan terigu, diangkut oleh truk. Sedangkan pasir dan semen juga bisa diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Contohnya tadi ada beras, gula. Selain alat transportasi khusus yang lainnya, misalnya kapal, kereta api, dan pesawat, juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Kemudian yang lainnya, misalnya mobil ambulan. Mobil ambulan digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulan ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulan juga dilengkapi sirine. Nah, sirine itu apa? Sirine akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirine memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulan harus segera tiba di tempat yang dituju. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Di dalam mobil pemadam kebakaran terdapat sirine juga. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirene juga seperti mobil ambulan. Kita harus memberi jalan jika ada mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Mari kita pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus.
Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi, seperti alat transportasi pesawat yang diciptakan oleh B.J. Habibie. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Mari anak-anak semua, setelah membaca bacaan tadi, kita mencoba menulis. Ketika anak-anak semua sudah belajar tentang alat transportasi khusus tadi, alat transportasi khusus apa saja yang kamu ketahui? Contohnya tadi truk, ambulan, dan juga mobil pemadam kebakaran. Dari masing-masing alat transportasi tersebut, anak-anak menyebutkan apa manfaatnya, kemudian ditulis dalam buku dan kalimat anak-anak sendiri. Selanjutnya, kita bercerita. Kita sudah mengenal macam-macam alat transportasi. Pilih satu alat transportasi kesukaannya kamu. Kapan kamu terakhir menggunakannya? Dan apa manfaatnya untukmu? Bisa bercerita dengan ayah dan bunda ataupun kakak yang berada di rumah. Mari kita berdiskusi dengan ayah, bunda, ataupun kakak. Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar sirene ambulan. Siti mengingatkan ayah. Ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulan. Ayah menghormati dan menghargai orang yang sakit. Orang yang sakit harus segera ditolong. Pernahkah kamu melihat ambulan yang membunyikan sirene di jalan raya? Apakah semua mobil menepi seperti mobil ayah Siti? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mobil-mobil itu? Nah, setelah kita berdiskusi dengan ayah dan bunda, marilah kita menulisnya di buku. Ya. Selanjutnya, ayo mencoba. Ambulan dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil ketika mobil itu membunyikan sirene? Nah, sekarang anak-anak membuat tabel. Tabel yang pertama yang harus dilakukan mobil lain. Tabel yang kedua yang tidak boleh dilakukan mobil lain. Contohnya, yang harus dilakukan mobil lain ketika ambulan berada di jalan raya, bisa seperti ayah Siti berhenti sejenak di pinggir jalan. Kemudian contoh yang tidak boleh dilakukan mobil lain yaitu menghalangi mobil ambulan ketika membawa orang sakit. Di dalam mobil ambulan ada tempat tidur untuk orang sakit. Jika panjang mobil ambulan 250 cm dan lebarnya 150 cm, berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke ambulan? Sekarang anak-anak membuat ukuran tempat tidur dua kemungkinan atau boleh satu kemungkinan. Contohnya, ukuran tempat tidur dalam mobil ambulan panjangnya 160 cm, lebarnya 80 cm. Kemudian kita mencari keliling dari tempat tidur ambulan tersebut. Nah, bagaimana cara mencari kelilingnya? Untuk mencari keliling tempat tidur yang berada di dalam ambulan, kita harus menggunakan rumus. Rumusnya yaitu
panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, atau 2 kali panjang tambah lebar. Contohnya, panjang 160 cm ditambah 80 cm ditambah 160 cm ditambah 80 cm sama dengan 480 cm. Nah, untuk selanjutnya coba anak-anak mencari kemungkinan yang lain. Nah, di sini di dalam gambar sini anak-anak bisa membuat dengan kreativitas anak-anak sendiri, kemudian dicari kelilingnya tersebut. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, sekarang kita dapat mengetahui macam-macam alat transportasi beserta manfaatnya. Yang kedua, kita dapat mengetahui cara mencari keliling bangun datar. Yang ketiga, kita dapat bertoleransi terhadap teman, keluarga dalam kehidupan sehari-hari, walaupun berbeda dalam keberagaman karakteristik individu. Demikian pembelajaran hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.